yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat, dan bahagia, insyaAllah. Apa kabar Pak Ad? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Andri? Alhamdulillah sehat-sehat saja di rumah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan mengadakan kuliah online. Temanya adalah tentang peran ayah, bunda, dan sekolah dalam mendidik generasi akil balik. Bersama kita sudah hadir narasumber utama kita, Pak Adrian Rosmi, atau dikenal sebagai Bang Ad, psikolog. Beliau adalah konsultan di Sekolah Tangerang dan juga membantu kami untuk menyusun konsep surau merantau. Pak Ad, alhamdulillah banyak teman-teman yang kasih jempol ya tentang konsep surau merantau ini, luar biasa, mudah-mudahan bisa berkembang. Baik, untuk berkahnya acara kita, mari kita buka bersama-sama dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Acara ini terdiri dari 3 rangkaian tema secara berturut-turut. Ini adalah pertemuan pertama. Berdasarkan masukan dari beberapa orang yang ingin bergabung tapi terkendala karena masih jam kerja, maka untuk pertemuan kedua dan ketiga nanti insya Allah akan digeser ke hari Sabtu. Jadi nanti tanggal 16 dan tanggal 23. Jamnya tetap jam 1 sampai jam 3 siang. Baik, mari kita persilahkan Pak Ad untuk menyampaikan materinya mengenai peran ayah, bunda, dan sekolah dalam generasi akil balik. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak. Untuk sementara satu sesi ini saya berikan waktu Pak sampai jam 2. Setelah itu nanti kita akan mulai diskusi ya. Bapak Ibu peserta boleh chat untuk bertanya atau nanti boleh resen ketika Pak sudah menyampaikan materinya. Oke, silakan Pak, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayah bunda kalian, dalam situasi kita masih di rumah masing-masing ya. Belum sempat bersilaturahim secara offline, tapi dengan teknologi yang ada, kita masih dipertemukan oleh Allah. Dan tentunya kita dipertemukan ini sebenarnya bukan oleh teknologi. Tapi karena masih adanya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidup yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga kita masih bisa saling berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran, dan berwasiat di dalam kasih sayang. Ayah bunda sekalian, fenomena kali ini di mana kita kembali Allah kumpulkan di rumah, ayah, bunda, anak, ini mengingatkan saya kepada fenomena sebaliknya, yaitu fenomena revolusi industri. Kita sama-sama tahu sejak abad ke-18 telah terjadi revolusi industri di Inggris. Ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Apa yang terjadi setelah revolusi industri itu? Kita jadi pekerja. Bekerja 8 jam sehari. 40 jam sepekan dan 2000 jam setahun. Itu pun setelah dipotong cuti. Bayangkan, waktu-waktu efektif kita, waktu-waktu yang paling produktif dari diri kita, harus kita gunakan secara penuh untuk mencari nafkah.
Apa yang terjadi kemudian, ayah bunda sekalian, kita kehabisan waktu. Tak punya waktu lagi untuk anak-anak kita. Tak punya waktu lagi untuk mendidik mereka. Tak punya waktu lagi untuk bersosialisasi. Tak punya waktu lagi untuk aktivitas-aktivitas apapun. Saya pernah menghitung ada 14 peran dan fungsi manusia. Dan salah satu diantaranya adalah mencari nafkah. Tapi sejak revolusi industri, peran mencari nafkah ini benar-benar menghabiskan Senin sampai Jumat, bahkan sampai Sabtu. Dan yang 13 lagi terpaksa harus berebut. Sabtu dan Minggu, bahkan kadang-kadang Minggu aja. Begitu dirampasnya waktu kita lewat mencari nafkah. Sejak revolusi industri. Sehingga bahkan ya, kita mau mengadakan seminar, terpaksa lah hari-hari kalau nggak Sabtu Ahad. Mau mewalimahkan anak, ya, itu bahkan harus mencari waktu Sabtu Ahad. Pernah satu ketika saat saya mau mewalimahkan anak saya yang pertama, mau cari tempat di gedung bea cukai di daerah Rawamangun. Itu ternyata gedung tersebut baru kosong 3 tahun lagi. Saking semua orang memilih Sabtu Ahad untuk walimah. Karena tak ada waktu lagi. Nah, apa yang kemudian terjadi, ya bunda sekalian? Yang pertama kali menjadi korban adalah pendidikan anak-anak kita. Kita nggak punya waktu. Terpaksalah sejak saat itu dimanfaatkanlah lembaga yang bernama sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Padahal sekolah itu berasal dari bahasa Yunani, sekolah, tempat mengisi waktu lowong. Nah, tapi di sisi lain, waktu nggak punya, tapi uang banyak sekarang. Kita digaji, kita punya uang, sehingga dengan uang yang ada, kita bisa membayar sekolah, bisa membayar guru, untuk kita harapkan menggantikan peran kita dalam mendidik anak-anak kita. Namun satu hal yang kita lupa, ayah bunda sekalian. Ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Bicara tentang membentuk karakter, watak, kedewasaan, kesiapan untuk memikul kehidupan, itu namanya pendidikan. Sedangkan yang namanya pengajaran adalah untuk membentuk, mentransformasi pengetahuan dan keterampilan. Kita lupa, pada dasarnya sekolah adalah lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adanya di rumah, dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri. Nah, ayah bunda sekalian, pendidikan terbengkalai. Akibatnya pembentukan karakter terhambat. Karena anak kita sejak revolusi industri bersekolah. Sekolah yang aslinya bermakna tempat mengisi waktu lowong, sekarang telah berubah menjadi tempat anak sebagian besar menghabiskan waktu efektifnya. Di sisi lain, uang banyak. Sehingga kemudian dengan uang yang banyak itu kita bisa manjakan anak kita. Dengan makanan yang berlebihan,
dengan mainan yang berlebihan, anak kita mengalami overnutrisi. Anak kita mengalami overnutrisi. Sehingga dia mengalami overnutrisi, kematangan fisiknya menjadi sangat cepat. Kalau pendidikan karakter itu terbengkalai menyebabkan kematangan mentalnya yang terlambat, nah karena kelebihan nutrisi ini, kematangan fisiknya yang terlalu cepat. Lahirlah generasi yang sejak saat itu antara akil dewasa mental dengan balik dewasa fisik terpisah. Akil makin terlambat. Karena pendidikan karakter terbengkalai kedewasaan mental. Sementara balik kedewasaan fisik makin cepat. Lahirlah sebuah generasi sudah balik belum akil. Namanya remaja. Remaja baru muncul menurut seluruh literatur yang ada sejak akhir abad 19 atau awal abad ke-20. Jadi sumbernya dari mana itu remaja? Bukan pemuda ya, remaja. Udah balik belum akil. Sumbernya adalah ketika ayah bundanya sibuk bekerja, tak ada waktu mendidik anak. Lalu anak dititipkan di lembaga yang bernama sekolah. Sengaja saya flashback ke peristiwa revolusi industri di Inggris. Nah, 2 bulan terakhir ini, ayah bunda sekalian, rupanya Allah paksa kita. Allah paksa kita. Kembali ke rumah. Kembali mengurusi anak-anak kita. Orang tua disuruh bekerja dari dalam rumah, work from home. Dan anak-anak kita disuruh kembali ke rumah, tidak bersekolah, learn from home. Bekerja dari dalam rumah, belajar dari dalam rumah. Allah paksa bertemu kembali ayah bunda ini untuk mendidik anak-anaknya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita bicara tentang peran ayah, bunda, guru ya sekolah dalam mendidik anak-anak kita kembali menjadi generasi akil balik, yaitu generasi pemuda, bukan remaja. Generasi yang kedewasaan fisik dan kedewasaan mentalnya berjalan sejajar. Antara hardware dengan software sejajar. Jangan fisik matang, mental nggak matang. Mari kita membayangkan sebuah kengerian. Sebuah kengerian. Secara fisik mereka sudah siap membuahi dan dibuahi. Siap bikin anak. Sementara secara mental belum siap untuk melamar, menikah, mendidik anak, membiayai rumah tangga, mengasuh keluarga. Menyeramkan situasi itu. Ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk kembali menyeimbangkan itu semua sehingga pada usia 15 tahun mereka telah menjadi pemuda, bukan menjadi remaja. Dan ini dengan cara menyadari di mana peran ayah, di mana peran bunda, di mana peran guru dan sekolah. Ayah bunda sekalian, saya ingin yang pertama kali mencoba untuk mengkomparasi di mana peran rumah dan di mana peran sekolah. Pertama, tadi saya mengatakan, rumah adalah lembaga pendidikan. Sekolah adalah lembaga pengajaran. Bicara tentang mendidik pengetahuan dan keterampilan, knowledge and skill, silahkan diserahkan ke sekolah. Anak tak bisa matematika,
serahkan ke sekolah. Anak tak bisa PPKN, silakan sekolah. Anak tidak bisa memanah, menunggang kuda, atau berenang, silahkan diserahkan ke sekolah. Para ulama salafus saleh dulu juga mengatakan, ayah bundalah yang mengajarkan anak sholat, ayah bundalah yang mengajarkan mengaji. Tapi kalau pengetahuannya boleh diserahkan ke guru. Nah, di sini bedanya ya. Ayah bunda mengajarkan Ananda sholat. Agar apa? Agar setiap kali Ananda sholat, dia berpahala dan orang tuanya yang mengajarkannya berpahala. Karena kalau gurunya yang mengajarkan dia sholat, maka setiap kali dia sholat, dia berpahala. Yang berpahala siapa sudahnya? Guru, bukan orang tuanya. Nah cuma soal 13 rukun sholat, nah itu boleh diserahkan kepada guru. Apa saja 7 tulang yang harus nempel di tanah pada saat orang sujud, nah itu boleh diserahkan ke guru, ke sekolah. Para ulama mengatakan, wahai ayah bunda, Andalah yang mengajarkan anak Anda mengaji. Tapi nanti tentang tajwid, itu boleh diserahkan ke guru. Tentang makharijul huruf, makhraj, itu boleh diserahkan ke guru. Karena memang kalau soal pengetahuannya boleh diserahkan ke sekolah. Tapi landasan dasarnya, niat dan motifnya, kesadaran kenapa seseorang harus sholat. Kenapa seseorang itu harus mengaji. Itu memang tugas rumah. Rumahlah yang memotivasi. Yang membangun keyakinan, kesadaran, kecintaan. Sekolah bisa membangun kebiasaan. Tapi betapa menyeramkannya. Ayah bunda tak membangun kesadaran. Sekolah tiba-tiba membangun kebiasaan. Akhirnya mereka sebenarnya sholat tidak dengan iman. Puasa tidak dengan iman. Mengaji tidak dengan iman. Tapi karena kebiasaan. Nah jadi sekali lagi. Apa peran ayah bunda dan apa peran guru atau sekolah? Di situ letaknya. Kalau bicara pendidikan, kalau bicara pembentukan karakter, kalau bicara tentang nilai-nilai, niat, kesadaran, kematangan, dan sebagainya, ini adalah wilayahnya rumah. Wilayahnya ayah bunda. Tapi kalau kita bicara tentang pengetahuan dan keterampilan, ini adalah wilayahnya sekolah. Ayah bunda sekalian, dalam urusan pahala, kita diajari oleh Islam untuk toma'an, tamak, serakah, rakus. Jangan pernah mau menyerahkan pahala kepada pihak lain. Jika semuanya kita serahkan kepada sekolah, berarti sekolahlah yang akan mendapatkan pahalanya. Gurulah yang mendapatkan pahalanya. Karena pahala itu diberikan kepada yang mendidiknya. Kalau orang tua yang mendidiknya, maka dia dapat pahala doanya anak soleh. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Nah itu. Kesadaran pertama yang kita bangun. Apakah sisi karakter sekolah sama sekali tidak bisa terlibat? Bisa. Tapi lebih kepada karakter-karakter yang sifatnya sekunder. Karena mari kita bayangkan, satu guru menangani sekian banyak murid. Maka yang bisa dia transformasikan kepada murid-muridnya adalah karakter-karakter yang sifatnya umum.
karakter-karakter yang sifatnya unik dan setiap manusia adalah unik, gak mungkin itu ditransformasikan oleh guru. Guru mungkin bisa mengajarkan syariah, tapi adab-adab yang lebih spesifik, bukankah itu tempatnya ada di rumah? Nah, kemudian yang kedua, sekolah dalam hal ini lebih banyak berperan untuk melakukan pengajaran, dan pengajaran itu sifatnya transformatif. Mentransfer, memindahkan. Dibutuhkan keahlian-keahlian untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan tersebut. Untuk mentransfer ilmu matematika dibutuhkan keahlian di bidang matematika. Untuk mengajarkan berenang dibutuhkan kompetensi di bidang renang. Maka kemudian pihak sekolah adalah pihak yang memang melakukan proses transformasi pengetahuan dan keterampilan. Sementara rumah sebagai pihak yang mendidik, dia pada dasarnya tidak mentransfer, tapi menularkan. Karena karakter itu tidak diajarkan. Iman itu tidak diajarkan. Iman ada yang bisa diajarkan, tapi teorinya. Sedangkan iman itu sendiri adalah sesuatu yang ditransformasikan dari hati ke hati. Karena iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati. Keyakinan tak diajarkan. Keyakinan itu sesuatu yang sifatnya ditransformasikan. Nah, gitu. Bukan ditransformasikan, ditularkan. Dan siapa penular yang terbaik itu? Penular yang terbaik itu adalah ayah bundanya sendiri. Karena penularan itu butuh ketulusan. Semakin tulus, daya tular kita semakin kuat. Makin tinggi ketulusan, daya tular kita semakin kuat. Siapa pemilik ketulusan itu? Nggak bisa enggak. Pemilik ketulusan itu memang ayah bunda aja. Setulus apapun guru, setulus apapun sekolah, tak mungkin bisa mengalahkan ketulusan para ayah bunda terhadap anak-anak kandungnya sendiri. Darah dagingnya sendiri. Yang kedua, sebuah penularan itu butuh cinta. Cinta yang luar biasa. Kalau tadi dikatakan transformasi itu membutuhkan keahlian, membutuhkan kepakaran, maka untuk menularkan ini butuh cinta. Semakin besar cinta yang kita miliki, semakin besar pula daya tularnya. Guru barangkali perlu belajar tentang pedagogi. Guru mungkin perlu belajar tentang metode didaktik, micro teaching, dan sebagainya. Yang bunda butuhkan dalam mendidik anak-anak adalah cinta. Bukan ilmu didaktika, bukan ilmu tentang micro teaching, bukan ilmu tentang pedagogi dan andragogi, tapi cinta yang dibutuhkan. Cinta yang dibutuhkan. Nah, ini wilayahnya. Yang satu mentransformasi, yang satu menularkan. Ketika kita bersama anak-anak kita di rumah dan barangkali sudah lebih dari 1 bulan, mungkin masuk ke 2 bulan. Gak perlu panik karena pada dasarnya orang tua bukan ingin menggantikan guru. Tapi menjadi orang tua itu sendiri dengan cara menularkan nilai-nilai. Nah, kemudian yang ketiga, peran guru dan peran orang tua ayah bunda adalah
Salah satu peran sekolah adalah tempat ayah bunda menitipkan tega atas pendidikan anak-anaknya. Ayah bunda sekalian, sangat terasa akan saat ini. Kita berhadapan dengan musibah, kita berhadapan dengan bencana, kita berhadapan dengan wabah. Membutuhkan manusia-manusia yang memang semakin tangguh. Manusia yang semakin kuat, manusia yang semakin tegar, manusia yang semakin siap menghadapi bencana. Together with disaster. Bersama dalam bencana. Bagaimana mungkin kita akan mempersiapkan anak-anak kita di masa depan kalau kita tidak siapkan mereka dengan tangguh, dan ketangguhan itu memang membutuhkan ketegaan. Tega nggak sama dengan kejam. Tega itu adalah konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita tetapkan. Dengan segala resikonya, itulah tega itu. Nah, terkadang kita tidak cukup tega melakukan proses pendidikan, pembentukan, penempaan, penguatan pada anak-anak kita. Disinilah letak pentingnya sekolah. Menggantikan fungsi tega yang ternyata tak sanggup dilakukan oleh ayah bundanya sendiri terhadap anaknya. Ayah bunda sekalian, pendidikan anak itu kita bagi dua. Sampai anak berusia 7 tahun, didiklah anak sebagai anak, dan 7 tahun ke atas, didiklah mereka sebagai calon orang dewasa. Sekali lagi saya sampaikan, sampai anak berusia 7 tahun, didiklah anak sebagai anak. Dan 7 sampai 12 tahun, didiklah mereka sebagai calon orang dewasa. Dan sebagai calon orang dewasa, mereka mesti ditempa dengan cukup keras. Bukan kejam, cukup keras. Di sebuah kawah canda di muka. Di sebuah kawah canda di muka. Maka saat itulah sekolah kita harapkan dapat berperan menjadi mitra kolaborasi orang tua, tempat orang tua secara ikhlas, secara rela dan bertanggung jawab menitipkan teganya kepada pihak sekolah. Ayah bunda sekalian, sekarang kita mendengarkan istilah sekolah-sekolah ramah anak. Tetapi yang saya harapkan lebih jauh lagi, yang kita harapkan lebih jauh lagi adalah sekolah yang ramah masa depan anak. Sekolah ramah masa depan anak. Jangan sampai kita bikin sekolah ramah anak, sekolah yang memanjakan anak, sekolah yang nggak boleh begini dan begitu kepada anak, sekolah yang nggak boleh sedikit keras saja kepada anak. Sekolah ini ramah anak, tapi nggak ramah masa depan anak. Jangan lupa kalau kita bicara tentang hak anak, itu bukan sekedar hak bersekolah, makan, minum, berpakaian, kasih sayang kita dan sebagainya. Tapi dia juga berhak untuk tangguh, berhak untuk matang, berhak untuk dewasa, berhak untuk berdaya juang, berhak untuk akil balik. Itu juga hak anak. Tanpa tega itu nggak bisa dilakukan. Tanggal 10 Januari yang lalu, Sekolah Alam Ar-Royan di Indarung minta izin kepada saya bikin pelang selamat datang di sekolah ramah masa depan anak. Saya bilang oke. Saya berharap semua sekolah alam, termasuk sekolah alam Tangerang ini, pasang pelang besar-besar. Sekolah ramah masa depan anak. Bukan semata-mata sekolah ramah anak. Untuk apa bikin sekolah yang ramah anak, lemah lembut sayang, luka dikit nggak boleh. Tapi di masa depannya dia begitu rapuh. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah sepeninggal kita. Itu pesan dari Al-Quran.
Musibah ini, wabah ini semoga mengingatkan kita, kita butuh anak-anak yang kuat di masa depan. Anak-anak yang tangguh. Sebenarnya COVID-19 ini solusi utamanya adalah imunitas. Itu yang pertama. Berdaya tahan tubuh luar biasa. Itu solusi pertama. Baru kemudian masker, baru kemudian physical distancing. Kalau memang dia benar-benar telah menjadi wabah, ya dia memang di lockdown. Garis demarkasi antara daerah sehat dengan daerah sakit. Jadi ayah bunda sekalian, kalau ingin ada kolaborasi antara ayah bunda sekolah, guru di masa akan datang, ikhlaskan. Bikin perjanjian kalau perlu. Aku titipkan anakku dan aku percayai dengan sepenuh trust and respect anakku ke kawasan Tadi Muka yang bernama Sekolah Alam Tangerang ini. Didik mereka, tempa mereka, kuatkan mereka, tangguhkan mereka. Kami ikhlas. Karena kami sendiri ternyata tidak cukup tega terhadap pendidikan mereka. Nah, sekarang kita berpindah. Lalu ayah dan bunda sendiri kemudian apa peran yang akan dia mainkan? Tadi sudah dikatakan, pada dasarnya ayah bunda adalah mendidik. Yang dididik adalah karakter, kedewasaan, kematangan, tanggung jawab, pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan sebagainya. Dan itu dilakukan dengan cara penularan, dengan cara pendidikan. Kalau ditanya kepada saya, berapa persen sih porsi antara rumah dengan sekolah tentang pendidikan anak? Saya akan katakan porsinya adalah 70% adalah peran rumah, 30% adalah peran sekolah. Nah, sehingga pada situasi di mana kita mendidik anak-anak kita di rumah dalam situasi pandemik semacam ini, fokus pada karakter. Ayah bunda bukan menjadi guru dadakan dan bukan menjadi sekolah dadakan. Yakini ini ayah bunda, ini bukan homeschooling. Peristiwa pandemik ini di mana anak-anak diminta untuk belajar di rumah, ini bukan homeschooling. Bukan Sekolah Alam Tangerang yang mendadak dipindahkan ke rumah. Bukan sama sekali. Ini justru momentum. Momentum pendidikan karakter yang menjadi 70% porsi pendidikan anak-anak SD agar dia menjadi generasi akil balik. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan itu. Sehingga ya bunda sekalian, ayah bunda tidak perlu kemudian menjadi bolak-balik bertanya kepada sekolah apa yang dilakukan oleh anak-anak kami di rumah. Mana LKS-nya? Mana worksheet-nya? Gimana sih caranya ngajarin matematik? Gimana sih caranya ngajarin bahasa Indonesia? Bukan itu domainnya guru. Ini momentum pendidikan karakter. Guru adalah sebuah profesi yang mudah-mudahan dalam situasi ini kita dapat menghargainya kembali. Kenapa? Kita sadarkan betapa susahnya di guru. Gak mudah. Betapa anak-anak komplain, bunda galak, gak kayak bunda guru di rumah. Bunda gak sabaran. Loh iya, memang bukan bagian dari kompetensi kita. Jadi sekali lagi, ini adalah momentum. Momentum pendidikan karakter. Bukan momentum memindahkan Sekolah Alam Tangerang ke rumah. Bukan.
Bukan di momentum di mana kita ini sekarang sedang menjadi asisten guru-guru, pengganti guru-guru, tapi kita didik mereka dengan nilai-nilai. Nah, ayah bunda sekalian, pertama yang harus dilakukan, ya, agar ayah bunda mampu menjadi pendidik yang baik bagi Ananda di rumah, yang pertama adalah cintai dulu rumah itu sendiri. Banyak di antara kita yang rupanya tanpa sadar sebenarnya sudah berjarak dari rumah. Sudah tidak lagi mencintai rumah. Bahkan kita sudah terasing sebenarnya dengan rumah. Sehingga begitu kita diminta bekerja dari rumah, work from home, mendidik anak-anak dari rumah, kita pening sebenarnya. Karena apa? Kita sudah terasing dari rumah kita. Langkah yang pertama ya bunda sekalian adalah mari cintai rumah kita. Karena dengan mencintai rumah kita, kita akan tahu betapa rumah itu luar biasa sebagai sekolah madrasahnya anak-anak kita. Kalau kita sekarang bingung, apa yang bisa aku lakukan di rumahnya? Apa resources, apa sumber daya yang dimiliki oleh rumah untuk mendidik anak-anakku ya? Karena kita belum mencintai rumah kita saja. Buktikan hari ini. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Katanya surga, tapi sebulan udah mulai gerah sebenarnya sekarang. Udah mulai gak nyaman. Kenapa? Dengan mencintai rumah kita, kita tahu bahwa ternyata rumah itu seluas dunia. Ternyata sumber daya rumah untuk pembelajaran anak-anak kita itu begitu banyak, begitu kaya. Ternyata teras bisa menjadi sumber daya pembelajaran, garasi menjadi sumber daya pembelajaran, halaman depan menjadi sumber daya pembelajaran, ruang tamu menjadi sumber daya pembelajaran. Kamar tidur menjadi sumber daya pembelajaran, ruang keluarga sumber daya pembelajaran, WC sumber daya pembelajaran, dapur sumber daya pembelajaran, taman sumber daya pembelajaran, bahkan gayung sekalipun. Itulah sumber daya pembelajaran kita. Dan kita akan menemukan itu sebagai sumber daya pembelajaran yang luar biasa dalam anak-anak kita. Kalau kita mencintai kembali rumah kita. Jadi sekali lagi, ini bukan homeschooling. Ini bukan sekolah alam Tangerang pindah ke rumah. Ini rumah kita. Tempat kita mendidik generasi akil balik itu, para pemuda itu. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu bertanya terlalu banyak ke sekolah alam Tangerang tentang apa yang mesti dilakukan. Karena fenomena ini, peristiwa ini sendiri adalah kurikulum. Kurikulum Allah. Apa yang bisa dilakukan dari dalam rumah? Tema COVID-19 itu sendiri adalah kurikulum itu sendiri. Bahwa saat ini kita Ramadan dan hanya bisa lakukan di dalam rumah relatif, itu adalah kurikulum itu sendiri. Bagaimana saat anak tidak bersekolah, tapi dia bisa disiplin bangun pagi pada waktunya, itu adalah kurikulum. Bagaimana mereka bisa saling membahagiakan dalam situasi yang barangkali bikin bete ini, itu adalah kurikulum. Bagaimana membuat suasana ceria, itu adalah kurikulum. Bahwa mereka bergantian cuci piring, itu adalah kurikulum. Bergantian ngepel. Inilah kurikulum sejati itu. Gak mudah. Contoh sederhana. Betapa banyak di antara kita yang cemas dan panik menghadapi wabah ini. Padahal kepanikan justru akan menurunkan daya tahan tubuh kita.
Sementara kebahagiaan, rasa syukur, rileks akan menaikkan serotonin kita, dopamin kita, dan itu akan menaikkan daya tahan tubuh kita. Salah satu pendidikan karakter, bagaimana nggak panik? Bagaimana nggak cemas berlebihan? Bagaimana agar kita rileks, ikhlas kepada Allah. Ini kurikulum yang luar biasa. Sekali lagi, ini kurikulum yang luar biasa. Jadi kalau ditanya mana LKS-nya, LKS-nya itu ada di dalam pandemi itu sendiri. Worksheet-nya ada di diri kita sendiri. Apalagi mereka-mereka yang berada di zona merah barangkali, seperti Tangerang termasuk diantaranya. Lalu kemudian peran orang tua ini kita split. Peran ayah, peran bunda. Pertama, saya akan mencoba melakukan komparasi. Bahwa nahkoda, kepala sekolah, perumus haluan, kompas, orientasi, visi misi, strategi, ini harus dijalankan oleh ayah. Ini adalah momentum untuk menunjukkan ayah adalah imam. Jangan kemudian pada saat pandemi ini beban tertumpah kepada bunda semua. Bunda pelaksana. Ya, sekali lagi saya komparasikan ya. Sang ayahnya lah sekarang yang menjadi nahkodanya. Yang akan memberikan panduan, arah, kompas, haluan. Bagaimana kemudian pendidikan ini dibangun. Ayah yang menyiapkan infrastrukturnya. Mungkin ayah kepikiran besok, yuk kita belajar di halaman belakang aja. Yuk kita belajar di teras yuk. Yuk, gimana kalau kita belajar di garasi? Atau yuk kita belajar di ruang tidur. Dan ada kurikulum-kurikulum. Di teras barangkali kurikulumnya adalah bagaimana mendidik kemampuan sosial publik terhadap anak-anak kita. Karena teras adalah wilayah publik. Di ruang tamu bagaimana mendidik adab-adab, akhlak-akhlak sosial yang sifatnya interpersonal. Di ruang di kamar tidur barangkali ini adalah tempat pendidikan tentang bagaimana tanggung jawab pribadi itu dibangun. Bahkan barangkali pendidikan seksual. Ini ayah. Dia siapkan infrastrukturnya, dia siapkan kurikulumnya. Bunda, pelaksananya. Ayahlah sang arsitek. Bunda yang kemudian implementatornya. Jadi silakan. Lihat rumah itu seluas dunia dan apa yang bisa dilakukan. Dapur. Barangkali dapur adalah kelas kreativitas. Dapur ada kelas kreativitas. Sang ayah mendesain dapur sebagai kelas kreativitas. Di situ resep dibuat. Di situ gagasan-gagasan dikembangkan. Di situ anak-anak menjalankan fungsi-fungsi laboratorium minimal dalam urusan masak-memasak. Bahwa kemudian gosong, itu resiko dari sebuah eksperimen. Kita nggak perlu bikin lab khusus kok. Dapur itu adalah production house.
dari pendidikan anak-anak kita. Biarkan mereka yang memasak. Mereka yang menyiapkan, menghidangkan. Soal-soal agak-agak asin sedikit, agak-agak pedas, bahkan pahit. Itulah resiko dari sebuah kreasi. Nah itu. Ayah yang menjadi chef. Bunda juru masaknya. Anak-anak jadi juru masaknya. Kemudian, ayah sebagai konsultan. Bunda sebagai eksekutor. Sebagai eksekutor yang terlibat dalam sebuah proses, prosedur, mekanisme yang rutin, tentunya Bunda membutuhkan jasa konsultan. Tempat dia bertanya, tempat dia sharing, tempat dia curhat, tempat dia mendapatkan opini-opini. Sebaiknya bagaimana, sebaiknya bagaimana. Para Bunda, kalau ada masalah tentang pendidikan anak-anak kita, yang coba mulai dari sekarang kita berlatih tanya ayahnya. Bukan tanya butik, bukan tanya Pak Andri, bukan. Bukan tanya pada Bunda Asih, bukan tanya pada ayahnya. Agar ayahnya juga memiliki keterdorongan untuk, oh saya mendalami ilmu pendidikan anak berarti dari sekarang. Minimal konsep dasarnya, grand design-nya, bukan detail-detailnya. Kapan lagi? Ini waktu yang mahal. Allah kasih kita kesempatan untuk belajar banyak saat ini. Ini kesempatan mahal sekali lagi. Nah jadi kadang-kadang manusia itu dia baru akan berkembang kemampuannya ketika dia terdesak seperti ini. Mari kita sadari satu hal ya, ayah bunda sekalian. Dalam hal pendidikan anak-anak kita, ayah bunda bukan orang awam. Bukan orang awam. Yang paling ahli dalam pendidikan anak adalah ayah bundanya sendiri. Allah tidak pernah memberikan amanah kepada manusia, amanah yang dia tidak sanggup memikulnya, yang dia bukan ahli di bidangnya. Ketika Allah mengamanahi ayah bunda berupa anak, maka berarti sebelumnya, sekali lagi sebelumnya, ayah bunda telah dikompetenkan dalam pendidikan anak. Telah diilhamkan nilai-nilai parenting. Atau saya lebih suka menyebutnya parenthood. Telah diilhamkan. Kenapa? Mustahil bagi Allah memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya. Karena menyerahkan amanah kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancuran. Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantatir sa'ah, kata Rasulullah. Jika diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancuran. Maka mustahil bagi Allah menyerahkan urus amanah berupa anak kepada orang yang belum Allah install kompetensi dalam mendidik anak itu sendiri. Silakan, kolaborasilah. Kemudian yang berikutnya, ayah yang mendidik akidah, bunda yang nantinya mendidik akhlak. Akidah adalah akar. Akhlak adalah buahnya. Akidah adalah platform. Akhlak adalah plafon. Dua-duanya.
Dan memang diberikan kepada yang paling kompeten ngurusnya. Akidah tidak bisa diajarkan dengan cerewet. Sedangkan Buddha cerewet. Ayah tidak. Ini urusan ayah. Akhlak harus cerewet. Karena dia mesti detail. Ada nilai, ada norma, ada panduan, ada rambu-rambu, ada pantangan di situ. Mesti cerewet. Bunda yang cocok. Akidah itu sifatnya hitam putih. Konfrontatif. Hitam putih. Kawan lawan. Hak batil. Iman kafir. Allah tagut. Ayah yang cocok mengajarkan nilai-nilai konfrontatif tersebut. Sementara akhlak justru tak konfrontatif. Tentang kelemah lembutan, sopan santun. Bagaimana menempatkan diri. Bagaimana keramah tamahan. Mengalah untuk menang. Toleransi. Itu ajaran akhlak. Ayah, Bunda. Ayah mengajarkan ego dan individualitas. Bunda mengajarkan sosiabilitas. Ayah yang mengajarkan tentang aku. Tentang individu. Percaya diri. Mempengaruhi dan tak mudah terpengaruh. Menegakkan kebenaran oleh seorang. Berani berkata tidak. Berani tampil beda. Tandang ke gelanggang walau sendirian. Kokoh individualitas anak-anak kita. Tak mudah terpengaruh, tak mudah latah, tak mudah kesurupan, tak mudah terhipnotis, dan tak mudah disihir anak-anak dengan ego dan individualitas yang kuat. Sebaliknya Bunda mengajarkan sosiabilitas. Sama-sama, kerjasama, kebersamaan, kompak-kompak, akur-akur, jangan berantem nak. Yang sinergis, yang harmonis ya nak. Seimbang. Sosiabilitas tanpa individualitas akan membuat anak kita mudah terbawa arus. Tapi individualitas tanpa sosiabilitas akan melahirkan manusia-manusia egois. Yang nggak bisa teamworking, ingin menang sendiri dan sebagainya. Ayah yang mengajarkan kemampuan berpikir. Bunda yang mengajarkan kemampuan merasa. Ayah yang mengajarkan sesuatu yang berbasis pada nalar otak. Bunda yang akan mengajarkan sesuatu yang berbasis pada hati dan nurani. Kolaborasi lagi kedua-duanya. Karena apa? Imam Al-Ghazali mengatakan, rajanya adalah hati, perdana menterinya adalah otak manusia. On-off-nya ada di hati, eksekusinya ada di otak. Kolaborasi. Akal itu tidak di sini. Akal itu di hati. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha. Fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidaklahkah manusia berjalan di muka bumi yang dengan itu dia jadikan hatinya untuk berakal dan telinganya untuk mendengar. Sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Kolaborasikan keduanya. Hati, otak. Zikir, fikir. Di masa depan,
hati ke depan akan menjadi lebih dominan karena ciri masa depan adalah kecepatan perubahan yang luar biasa. Yang mana otak sudah semakin keteteran untuk menghadapinya. Sekarang sudah mulai masuk era 5G. Kecepatan itu udah luar biasa. Otak keteteran. Tapi ada makhluk yang sangat cepat. Namanya kolbu. Berasal dari kata kolaba yang kolibu, bergerak-gerak dengan sangat cepat. Kalau dikombinasikan antara hati manusia dan otak manusia pada Ananda, akan luar biasa. Hati akan melahirkan nurani. Otak akan melahirkan logika. Ayah mengajarkan maskulinitas. Bunda mengajarkan femininitas. Ayah yang akan mengajarkan ketangguhan. Daya juang. Daya tarung. Nggak berani menyerah. Nggak mudah menyerah. Ayah yang akan mengajarkan ketegaran. Tapi bunda yang akan mengajarkan kelemah lembutan. Cinta, kasih sayang, tulus, ikhlas, kepedulian, empati, rasa, emosi, intuisi, firasat. Ini ayah bunda. Ini domain rumah. Bukan domainnya sekolahan sebenarnya. Walaupun sekolahan jelas bisa sangat membantu. Tapi ini domainnya rumah. Maskulinitas dan femininitas. Seorang laki-laki yang baik, 75% dari dirinya adalah maskulin dan 25% dari dirinya adalah feminin. Seorang perempuan yang baik, 75% dari dirinya adalah feminin dan kemudian 25% dari dirinya adalah maskulin. Sehingga tanpa kehadiran kedua belah pihak ini dalam mengisi maskulinitas dan femininitas, babak belur. Anak laki-laki yang kurang mendapatkan suplai femininitas. Akhirnya dia nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak punya rasa. Nggak mampu membaca bahasa tanda, bahasa isyarat, bahasa alam semesta. Karena laki-laki ini manusia yang makhluk yang terkepung. Dia laki-laki maskulin tapi dikepung oleh femininitas. Karena matahari itu feminin, bulan itu feminin. Baik, waktunya untuk pemaparan sudah pas 1 jam. Oke. Mungkin saatnya kita masuk ke sesi yang berikutnya. Saya ringkas dulu Pak Ad ya. Jadi mohon izin. Tadi pertama Pak Ad menceritakan tentang sejarah ya, terutama berkaitan revolusi industri. Dari itulah mulai munculnya ada sekolah, kemudian rumah dan ada remaja. Ya, karena kesibukan setiap orang untuk bekerja, maka orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah. Kemudian karena sama-sama sibuk sehingga orang tua semakin abai dengan pendidikan anaknya sehingga muncullah generasi yang disebut dengan remaja. Yang kedua, tadi Pak Ad menjelaskan tentang pembagian tugas antara rumah dengan sekolah, di mana rumah itu, keluarga itu menanamkan karakter dan nilai, sedangkan sekolah mengajarkan skill dan knowledge utamanya. Kemudian Pak Ad juga kejabarkan tentang pembagian tugas ayah dan bunda. Ayah akidah, bunda akhlak, mengajar akhlak, dan seterusnya. Nah, kemudian ada perangkat juga tadi, perangkat untuk pembelajaran ya, ada kolbu tadi dan otak. Nah, baik di chat itu ada pertanyaan pertama dari Bunda Tik. Saya bacakan ya Pak ya. Saya setuju membangun kemampuan teamwork di rumah, yaitu berbagi tugas, nyapu, ngepel, nyuci, dan lain-lain. Membangun kebiasaan baik, ya, bangun pagi, mandi, peduli kebersihan rumah, dan lain-lain. Nah, saya merasakan ini kok sulit ya, terutama buat anak-anak saya yang lama di boarding, 6 tahun SMP dan SMA. Tambah kuliah lagi, 6 semester.
kurang peduli pada rumah, anggota keluarga, dan lain-lain. Ada saran pada Pak At bagaimana membangunnya ya? Nah, terutama karena Pak At sebagai psikolog, mungkin ada pandangan. Silakan Pak At. Iya, jadi pertama, memang problematika di boarding ini unik. Saya 2 tahun yang lalu ya, ada orang tua, seorang bunda yang membawa anaknya yang baru DO dari ITS, ya, orang Karawaci ya, bawa anaknya ke Jogja untuk dites gitu ya. Anak ini DO dari ITS, Teknik Informatika, dan terus kemudian ada kalimat yang menarik Pak Andri. Yeah. Kalimatnya adalah, mohon maaf Ustadz, anak saya ini kelamaan boarding, jadi kurang mandiri. Kan saya kaget setengah mati, Pak. Kok bisa ya boarding jadi nggak mandiri? Di mana-mana yang ada di persepsi saya, orang kalau boarding itu jadi mandiri. Yeah. Tapi rupanya boarding sekarang dengan boarding dulu tuh beda. Boarding sekarang, kita sudah bayar, kita kemudian tinggal tunggu beres gitu ya, karena makanan udah disiapkan, pakaian juga udah di laundry, barangkali hal-hal yang sifatnya umum itu sudah bisa di-handle oleh pihak boarding. Nah ini juga yang menyebabkan kenapa anak-anak yang kelamaan di boarding menjadi lebih rikuh ternyata dalam hal-hal yang berhubungan dengan kemandirian, itu yang pertama ya. Nah begitu. Kemudian yang kedua, ternyata di dunia boarding sekarang ini juga begini ya, ada kesan dunia boarding ini adalah dunia yang ingin membuat santri itu fokus dan konsentrasi hanya belajar saja, supaya target hafalannya tercapai, supaya target belajarnya tercapai. Agar dia lebih fokus, maka kemudian hal-hal yang dianggap mengganggu fokusnya, udahlah serahkan aja kepada manajemen boarding. Ini juga yang membuat tim working-nya menjadi buruk. Karena apa? Dia belum apa-apa, sudah didorong untuk fokus pada penyelesaian target-target individual dia sebagai santri. Di antaranya adalah hafalan. Gitu ya. Sehingga nanti lulus dia umur 18, hafalan 30 juz tapi kedewasaan nggak didapatkan, akil balik nggak didapatkan, karena yang ditarget itu 30 juznya itu. Maksudnya baik ya, agar anak lebih fokus, tapi akibatnya kan dia punya team working yang nggak bagus sebenarnya, semuanya udah serba di-handle. Nah, sebenarnya pada akhirnya saya berharap momentum inilah yang kemudian menjadi koreksi terhadap hal-hal yang tidak didapatkan selama ini di boarding. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus mulai punya keberanian melimpahkan tanggung jawab. Artinya barangkali sudah komando sudah tidak ada di tangan kita. Minimal kalau toh tidak tanggung jawab umum, ya tanggung jawab khusus dan tanggung jawab harian lah, bahwa hari Senin ini adalah tanggung jawab si A. Hari Selasa ini adalah tanggung jawab si B. Hari Rabu tanggung jawab si C. Selama prinsipnya 7 sampai 10 tahun tanggung jawabnya bersifat tanggung jawab individual. Tetapi kalau sudah di atas 10 tahun ya, itu sebenarnya tanggung jawab sosial sudah bisa di-share. Pokoknya kami tinggal tahu beres ya, bahwa hari ini yang bertanggung jawab adalah si fulan. Bagaimana kemudian dia melaksanakan tanggung jawabnya, nggak terlalu usah juga, nggak terlalu perlu juga kita atur-atur ya. Pada awalnya biarkan saja dia mengelola tanggung jawabnya sendiri dengan caranya sendiri. Saya cenderung kalau dalam urusan tanggung jawab tidak berorientasi pada kinerja, tapi berorientasi pada kinarya. Kalau kinerja kita bicara prosedur.
bicara mekanisme, bicara tentang sistem. Kalau Kinaria kita cuma bicara tentang kualitas, kuantitas, waktu. Terserah mau ngapain. Pokoknya kuantitas yang kami tuntut kayak begini, kualitas yang kami tuntut kayak begini, dan waktunya harus selesai pada jam sekian. Caranya terserah. Ya. Mau pakai guling-gulingan, mau begini, mau begitu, terserah. Pada anak-anak yang memang merasa tanggung jawab dan teamworking-nya masih agak buruk di awal, memang tidak bisa kita tuntut kinerja. Tapi yang kita tuntut adalah kinaria. Kinaria bicara sekali lagi tentang 3 hal ya. Target kuantitas, target kualitas, dan target waktu. Mungkin itu aja dulu Pak Andre. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang ini sebenarnya di luar bahasan kita tentang boarding, tapi menarik juga untuk disampaikan. Saya jadi ingat cerita dari kakek saya yang menulis buku semasa kecil di kampung. Jadi beliau cerita bahwa di Sumatera Barat itu dulu anak-anak surau itu ada masanya mereka keliling ke kampung-kampung, kemudian membawa kantung goni untuk minta beras ke masyarakat. Untuk apa itu? Untuk bekal mereka mengaji di surau. Jadi orang-orang di Sumatera Barat sebut mereka itu orang siak. Saya lihat orang siak. Nah, artinya kan santri itu bukan cuma belajar, tapi mereka juga menghidupi surau. Ada tugas dari pemimpin suraunya untuk mereka membantu surau. Mungkin itu juga bisa mendewasakan. Bedanya dengan yang boarding sekarang, mungkin di antara seperti itu. Menambahkan aja Pak. Nah, nanti kita bahas lain kali tentang surau merantau ya Pak ya. Nah, berikutnya pertanyaan masih berkaitan dengan itu, tapi berkebalikan ini. Dari Bu Ayi. Bu Ayi, saya mau tanya, saya berusaha agar tugas-tugas rumah tangga saya diserahkan ke anak-anak. Tapi Bibi protes karena merasa nggak ada kerjaan dan diambil alih kembali oleh Bibi. Kebetulan Bibi juga nggak bisa pulang kampung sekarang. Bagaimana solusinya? Karena anak-anak sudah besar juga. Memang jujur kerjaan Bibi nggak banyak dari Bu Ayi. Dikembalikan dengan ceritanya Bu Netik. Silakan Pak. Iya, nah ini giliran si Bibi yang kita minta jadi manajer. Jadi intinya begini, ya seperti stratifikasi dalam organisasi lah. Anggaplah kepala keluarga suami jadi direktur. Kemudian Bunda menjadi general manager dan jadikan si Bibi jadi supervisor. Supervisor. Ya. Jadi biarkan mereka berbuat tapi didampingi. Biarkan mereka mencuci tapi gini cara nyucinya. Biarkan mereka begini. Jadi sekarang ada tugas tambahan si Bibi, dia dengan segala macam keahlian teknisnya mentransformasi itu semua kepada anak-anak. Dan Bu Ayi segala macam tinggal bilang dong sama si Bibi, ya memang tugas Anda sekarang udah berubah gitu ya. Menjadi supervisor. Nah, jadi begini. Jadi Bibi naik pangkat. Bibi naik pangkat. Naik pangkat, ya betul. Ya, naik pangkat. Saya pernah bikin program di Masjid Salman, namanya Remagogi. Yaitu sistem pendidikan untuk remaja agar segera dewasa. Nah, remagogi itu artinya under supervisory adulthood. Orang dewasa di bawah supervisor. Yaitu orang yang menjadi teman, tapi lebih tua sehari, lebih dulu selangkah, lebih tinggi seranting. Belajar jadi supervisor. Kadang-kadang memang nggak mudah juga kita yang biasa mengeksekusi jadi supervisor ya. Tapi kita memang harus mengendalikan tangan kita untuk tidak langsung. Ya. Coba ganti peran kira-kira Pak Andre ya. Oke, baik. Jadi nanti kalau Bibi bisa minta gaji ya, Bu Ai. Naik gaji. Baik. Berikutnya saya pindah ke pertanyaan yang lain. Dari Bu Rina. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mendidik anak laki-laki usia 12 tahun yang sudah mendekati masa akil balik? Sebagai orang tua, kami merasa anak kami masih sering tidak mendengarkan nasihat orang tua dan masih sering tidak jujur. Apakah memang karakter anak laki-laki usia mendekati akil balik seperti itu? Terima kasih. Silakan Pak. Iya, ya harusnya nggak seperti itu ya. Harusnya nggak seperti itu. Nah, sekarang begini saja. Anak-anak semacam itu harus mengenal tanggung jawab.
Dan tanggung jawab itu bisa dibangun lewat consequential learning, belajar konsekuensi. Contoh, tadi dikatakan, dia cenderung nggak mau dengar. Ya sudah, konsekuensi orang yang tidak mau dengar, dia juga tidak akan didengarkan. Misalnya, suatu ketika kita ngomong, dia nggak mau dengar. Suatu saat dia ngomong, kita jangan dengar. Kita jangan dengar. Ya. Pernah satu ketika saya minta kepada anak saya, ya, dulu ya, tolong lakukan ini. Dibilang entar. Kapan mau dilakukan? Entar. Kapan mau dilakukan? Baru dilakukan. Besoknya dia mau sekolah, mau minta uang jajan. Bi, mau sekolah Bi. Ya terus kenapa? Uang jajan Bi. Entar, saya bilang. Memang cuma dia yang bisa bilang entar. Saya juga bisa bilang entar kok. Udah telat nih Bi, ya entar. Bi, nanti aku bisa disetop oleh kepala sekolah nih Bi. Emang enak dientarin. Kalau kamu nggak mau dientarin sama ayah bundamu, kamu juga jangan suka dientarin sama ayah bundamu. Jangan suka ngentarin dia. Sama juga tadi dikatakan. Jadi ini bukan perilaku usia-usia ini ya. Seperti misalnya masih kurang jujur. Kenapa seorang anak itu kurang jujur? Itu penyebabnya juga banyak. Tapi diantaranya juga bisa kita bangun lah lewat apa namanya, lewat consequential learning tadi. Kadang-kadang kita tanpa sadar, anak tidak jujur itu juga bagian dari ulah kita juga. Saya pernah mengalami satu kasus bahwa ternyata pernah seorang anak tidak jujur, pernah seorang anak jujur, tapi kejujuran itu ternyata menyakitkan buat dia. Sehingga itu yang membuat dia berkesimpulan bahwa ternyata jujur itu menyakitkan. Ya. Nah begitu. Ya. Ini yang harus kita bangun ya. Jadi misalnya begini, suatu ketika seorang anak dia tidak sholat dan umurnya udah lebih 10 tahun. Ketika ditanya, kamu sholat nggak? Dengan jujur dia mengatakan, ya aku tidak sholat. Lalu kemudian dia dipukul. Ya, dipukul sesuai dengan syariat. Nah, dia taunya gara-gara saya jujur, saya dipukul. Sehingga ketika itu dia menyimpulkan, ternyata kejujuran itu menyakitkan. Cobalah, pertama bahwa dia tidak sholat, dia dipukul. Tapi bahwa dia jujur mengaku tidak sholat, tolong diapresiasi setinggi langit. Karena kalau dia mau berbohong, bisa saja sebenarnya. Bisa kok dia kalau mau berbohong. Tapi kan dia memilih jujur. Jujurnya, tidak sholatnya mesti dihukum. Itu wajib, itu syariat. Tapi jujurnya bagaimana mengapresiasinya. Nah, yang penting begitu. Ya, gitu Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih. Boleh sedikit menambahkan, kalau di teori yang kami dapat di tahap perkembangan, memang anak usia 12 tahun ini suka berdebat, Pak. Suka berdebat, jadi dia belajar menjadi orang dewasa, belajar membuat argumentasi. Dan dia di usia ini ingin orang tuanya punya argumen yang kuat ketika memerintahkan sesuatu kepadanya. Kemudian kalau yang tidak berkata tidak jujur itu, kalau kita memperkembangkan itu anak usia 9 tahun. Nah, mungkin itu ada yang terlewat dari sisi tahap perkembangan. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang mau langsung ditanyakan oleh Ibu dari TK Nur Iman Duri. Mungkin bertanya langsung, silahkan Bu, siapa ya? Silahkan Bu. Dari TK Nur Iman Duri. Baik, Assalamualaikum. Dengar suara saya Pak? Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Yulmi. Oh ya. Dari Duri. Ya, Alhamdulillah. Mungkin langsung saja saya mau menanyakan, kemarin sempat kami berdiskusi dengan orang tua tentang dampak COVID yang pernah juga Ustadz sampaikan di FF di Sekolah Alam Duri. Jadi sampai akhirnya orang tua bilang, ya berarti peran sekolah sedikit dong. Itu hanya transfer ilmu gitu. Peran rumah do yang lebih berat. Jadi seolah-olah mereka menyampaikan apa ya gunanya lembaga sekolah. Nah, kira-kira gimana nih Ustaz untuk menjelaskannya? Baik, terima kasih Bu Yulmi. Jadi yang pertama,
Tolong kita bedakan antara peran dan tanggung jawab ya. Antara peran dan tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab, jelas tanggung jawab itu paling berat di rumah. Tetapi kalau peran belum tentu ringan peran sekolah. Nah, jadi tolong sampaikan kepada para orang tua, tolong bedakan mana peran, mana tanggung jawab. Contoh ya, tanggung jawab pendidikan seorang ayah sangat berat karena dia yang akan ditanya di akhirat nanti, bukan bunda yang akan ditanya di akhirat. Tetapi kalau bicara peran dan tugas, peran bunda yang justru lebih berat. Tiap hari dia jungkir balik mengurusi anak-anak, ya. Tiap hari jungkir balik mengurusi anak-anak. Jadi begitu juga antara rumah dengan sekolah. Kalau ditanya tanggung jawabnya paling besar ada di mana? Tanggung jawabnya paling besar ada di rumah. Memang betul. 70% rumah. Hanya 30% sekolah. Tetapi kalau bicara tentang tugas dan peran, kita sama-sama tahu kan betapa beratnya peran di sekolah. Hari ini pun sebenarnya para orang tua harusnya mulai sadar lah, betapa menjadi guru itu tidak mudah. Hari ini orang tua, banyak keluhan-keluhan dari orang tua yang mendidik anaknya sekarang itu di rumah. Susah ya, nggak gampang ya. Setiap saat nanya ke sekolah, nelpon sekolah gitu. Gimana caranya gitu. Udah gitu anak-anak komplain lagi, bunda galak, ayah galak, nggak kayak bunda guru di sekolah dan sebagainya. Nah, ini kan justru menjadi sebuah kesadaran bahwa jangan menganggap remeh peran guru, jangan menganggap remeh peran sekolah. Dan ini diukurnya bukan semata-mata dalam hitungan waktu dan seterusnya. Orang barangkali menganggap misalnya, enak ya jadi direktur, kerjanya ringan, datang ke kantor suka-suka dia, pulang dari kantor suka-suka dia, kadang-kadang nggak datang. Kata siapa? Iya, dari sisi aktivitas day to day-nya. Tapi bahwa seorang direktur malam pun masih mikirin perusahaan. Sementara karyawan barangkali pulang jam kerja udah nggak mikirin pekerjaan lagi. Banyak yang lupa dengan tugas-tugas sekolah. Kadang-kadang kita sekolah ini, anak-anak udah pulang, masih ada yang mesti dikerjain. Di rumah masih ada yang mesti dikerjain. Dulu pernah ada seorang guru, temannya Ibu Tik yang menjadi guru di Prudence School. Dia menjadi guru dulu dengan alasan jadi guru ini enak gitu loh. Ya, separuh waktu ya, part time bisa part time. Lama-lama akhirnya dia mundur, karena apa? Ternyata enggak ya, sampai dibawa pulang ke rumah itu kerjaan sekolah gitu ya. Nah, orang tua perlulah menyadari hal-hal yang semacam ini. Jadi mari kita bedakan mana tanggung jawab, mana peran. Mungkin itu aja ya, Bu Yulmi ya. Baik, terima kasih Pak. Ada dua yang sudah raise hand. Saya persilakan kepada Bu Lutfatul Asiyah terlebih dahulu untuk bertanya. Silakan. Halo, Bu Lulu. Silakan mau bertanya. Oh, oke, salah pencet. Kalau gitu ke Bunda Hana. Bunda Hana, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi juga sudah raise hand. Halo? Bu Hana? Oh, juga mungkin kepencet juga nih, Pak. Berarti saya akan ke pertanyaan ya, ke pertanyaan yang ada di chat. Berikutnya dari tadi Bu Rina sudah ya, Bu Rina sudah, Bu Ai sudah. Ini dari Damar Rafa Al-Kausar. Assalamualaikum Pak, terima kasih atas materinya. Saya mau tanya Pak, bagaimana ya Pak cara memberitahukan ke anak tentang hari libur puasa untuk wanita, apalagi di saat bulan Ramadan ini. Bagaimana cara menjelaskannya saat saya tidak sholat dan tidak puasa?
apalagi saat ngajak sholat jamaah. Anak saya laki-laki dan saat ini kelas 1. Oh, jadi seorang ibu bertanya tentang bagaimana cara menjelaskan haid ya untuk anaknya yang sekarang kelas 1 SD. Bagaimana caranya? Silakan Pak. Baik ya. Nah, ayah bunda sekalian, terutama untuk para bunda, ini kan momen yang paling tepat bagi kita untuk mengajarkan pendidikan seksual pada anak. Allah sebenarnya memberikan banyak momen. Banyak orang tua yang nanya ke saya, gimana sih ngajarin pendidikan seksual pada anak, gimana sih caranya? Apa susahnya sih, kan bukankah Allah memberikan banyak momentum untuk mengajarkan pendidikan seksual? Pernah satu ketika saya sendiri dulu mengajarkan pendidikan seksual pada anak ketika anak itu melihat kucing kawin di depan rumah. Nah, begitu juga ketika misalnya bunda tidak haid, ya. Bunda, tiba-tiba anak nanya, bunda yuk sholat yuk bunda. Bunda lagi nggak sholat. Kenapa bunda nggak sholat? Bunda lagi haid. Apa itu haid? Nah, itu kesempatan terbaik ya. Kesempatan terbaik untuk menjelaskan. Jangan malah momentum yang sangat berharga ini untuk mengajarkan pendidikan tentang reproduksi pada anak, kita malah salah maknakan. Pernah ada juga bunda ditanya, bunda yuk sholat yuk bunda. Bunda lagi nggak sholat. Kenapa bunda nggak sholat? Karena bunda lagi pakai pampersnya orang dewasa. Begitu jawabannya. Ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang tepat pada momen yang tepat di sini kita jelaskan, dan sama sekali ini bukan tentang pornografi, ini tentang ilmu Allah. Yang barangkali kita nggak mudah mencari momentum untuk menjelaskannya pada anak-anak, mumpung dia lagi nanya. Jelaskan saja. Justru saya ingin sampaikan, semakin kecil anak bertanya, semakin enak menjawabnya. Kenapa? Dia memperlakukannya hanya sebagai ilmu biasa. Tapi kalau kita ajarkan ini pada anak sudah besar, wah, lebih nggak enak lagi. Mukanya udah mulai merah, ada maluk-maluknya, dan segala macam. Kenapa nggak kita jelaskan apa adanya? Bunda lagi haid. Haid itu artinya apa? Ada darah yang keluar dari kemaluan bunda. Kenapa bunda? Karena ada pembuahan yang tidak terjadi. Nah, bicara tentang pembuahan dan segala macam, simple kok. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, biasanya kan bagaimanapun kan bunda agak malu-malu menyampaikan hal ini ya. Tolong ayah yang membantu, ya, tolong ayah yang membantu, karena hal-hal yang semacam ini lebih enak dijelaskan oleh para ayah. Saya ingat dulu pengalaman saya ya, pertama kali mengajarkan pada anak-anak saya ketika melihat kucing kawin. Ngapain itu Abi? Kucing lagi ngapain? Lagi kawin. Kawin itu ngapain? Dia mau pengen bikin anak. Gimana caranya? Itu yang jantan itu di atas gitu ya. Sampai kemudian pertanyaannya adalah ke manusia ya, ke manusia. Ya udah, enak kita jelasin. Mumpung dia masih kecil, nanyanya lugu, dan bagi dia itu pengetahuan biasa saja. Ya. Nah, kira-kira gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kita yang dipikirnya terlalu kejauhan ya, padahal anak-anak setajanya nggak sejauh itu. Baik, berikutnya dari Bu Inten Ratnasari. Assalamualaikum Ustaz Taat, saya Inten. Putra saya usia 6 tahun 8 bulan. Bagaimana menurut Ustadz tentang sistem reward? Misal, jika anak hari ini puasa, maka akan dapat bintang. Setelah dapat sekian bintang, bisa ditukar hadiah. Saya takutnya anak malah jadi terbiasa dengan upah. Tanda petik. Silakan, Pak. Iya, jadi begini, pada dasarnya ada dua hal ya, ada dua hal. Pertama, kesadaran. Itu yang lebih dahulu kita bangun. Bagaimana dia melakukan sesuatu karena kesadaran dan tidak melakukan sesuatu karena kesadaran. Tumbuhkan cinta dia kepada Tuhannya, kepada agamanya, kepada nabinya. Yang karena cinta itu sudah tumbuh, maka dia lakukan sesuatu itu disebabkan cinta. Itu memang yang nomor satu, ya, cinta. Jadi bukan kemudian terburu-buru membangun pembiasaan sementara cinta dan akidah itu belum tumbuh. Tetapi kemudian yang kedua, pada dasarnya manusia ini salah satu namanya dalam bahasa Arab itu adalah bashar. Bashar itu karena senang dengan busyra, senang dengan kabar gembira, senang dengan reward, dan takut dengan punishment. Makanya
kita juga sebenarnya dengan Allah sama, ada reward, ada punishment, ada dosa, ada pahala, ada surga, ada neraka, ada hukuman, ada ganjaran. Apakah itu salah? Sama sekali tidak. Kita bahkan diminta untuk berniaga dengan Allah sebagai sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Boleh nggak sih kita melakukan sesuatu karena ingin masuk surga? Boleh. Karena takut akan neraka? Boleh. Tapi yang paling tinggi adalah karena cinta itu sendiri. Jadi selama tata urutan dan skala prioritasnya benar, itu tidak salah. Yang berikutnya adalah jangan reward and punishment itu dijadikan kebiasaan. Ini yang bahaya. Artinya gini, boleh sekali-sekali diberi reward tapi tidak selalu. Karena kalau selalu, akhirnya terpola. Nah, kalau sudah terpola, begitu rewardnya nggak datang, dia nggak akan lakukan itu semua. Kadang-kadang berikan, kadang-kadang tidak diberikan. Kadang yang lebih kita orientasikan adalah tumbuh cinta nggak sih dia. Yang itu dia lakukan kemudian dengan sengaja dia melakukan kebaikan dan dengan sengaja dia lakukan hindari segala macam keburukan. Jadi gitu ya, Pak Andri. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan dari bapak-bapak ini. Pak Helas, salam. Anak saya 9 tahun hobi baca novel. 9 tahun baca novel. Nggak kenal waktu dan tempat. Bisa sampai jam 12 malam. Waduh, jam 12 malam. Novel di rak buku sudah dibaca berulang. Nah, itu buku dan novel kan isinya bagus. Tentang sirah, tentang akhlak, tentang hadis-hadis, tentang keutamaan sholat. Tapi ketika subuh bangunnya minta ampun, segala cara sudah dilakukan. Durasi membangunkannya bisa 1 jam lebih. Bagaimana kiat bangun subuh, Pak Ad? Ini ayah tadi nih, berkaitan dengan sholat soalnya, akidah. Silakan, Pak. Iya, ayah Helas ya. Jadi yang pertama, justru pertanyaannya adalah, kenapa novel itu begitu menarik? Kenapa orang kayak kecanduan? Kenapa sampai anak-anak kita itu susah betul berhentinya kalau sudah baca novel? Ya. Kata kuncinya sebenarnya ada di situ. Kata kuncinya ada di situ. Karena apa? Karena ada daya tarik. Karena ada misteri dari tiap halaman. Kita selesai baca 1 halaman, kalau nggak lanjut ke halaman berikutnya rasanya nggak nyaman gitu. Sangat beda ya kalau baca textbook ya. Saya tinggal baca, oh halaman 37. Saya baca definisinya, saya tutup. Tapi kalau novel kan enggak. Dia nyambung, terus ada misteri yang berhasil dia rawat. Ada kenikmatan yang berhasil dia rawat. Nah, sayangnya, novel mampu memukau anak kita dengan hal itu. Tetapi kemudian sholat subuh tidak mampu memukau dia sama dengan daya pukau novel. Pernah ada seorang ibu nanya ke saya kepengen anak saya bisa bangun subuh sebelum azan. Wah, ini menarik pertanyaannya ya. Bisa nggak? Saya bilang, bisa. Ibu, pernah nggak, Bu? Malam-malam ibu bilang, nah, besok pagi kita akan jalan-jalan ke tempat rekreasi yang kamu idam-idamkan. Tahu nggak, Bu, apa yang akan terjadi, Bu? Besok pagi nggak usah dibangunin, Bu. Ibu yang bakalan dibangunin sama dia. Malam itu dia nggak tidur itu, Bu. Dia excited, Bu. Dia buka koper, masukin baju, keluar lagi, buka lagi internet, tempat-tempat yang instagramable di sana apa aja, kawasan-kawasan kuliner yang menarik di lokasi rekreasi itu apa saja. Nah, jadi sekali lagi, situasi excited sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Karena tadi ya, ketika kita kata besok kita rekreasi, dia nggak bisa tidur itu. Dia yang akan bangunkan kita. Nah, sehingga pernah pada satu kesempatan. Sekarang bagaimana dengan sholat? Sholat itu memang dalam agama disebut sebagai beban. Taklif syar'i, beban-beban syariat. Tidak ada manusia yang tertarik dengan beban fitrahnya pada dasarnya. Lalu bagaimana untuk membuat dia itu bisa
setidak-tidaknya dia bertanggung jawab lah kalau toh tidak excited. Bikin dia excited dengan surga. Pernah satu ketika waktu saya ceramah di Radio Prambors, ada pertanyaan dari anak muda lah, Bang, saya selama ini menganggap sholat itu beban, Bang. Lalu saya jawab dengan jujur ya, saya bilang sama dong, saya juga menganggapnya beban, saya bilang. Lalu dia tanya, ih abang kan ustadz, masa nganggap sholat itu beban? Saya bilang semua manusia pada dasarnya nganggap itu sholat itu beban. Dan di dalam syariat dikatakan itu juga taklif, beban. Jadi terus dia nanya lagi, abang jadi terpaksa dong bang sholat, Bang? Enggak, saya bilang. Loh, abang gimana sih bang? Katanya beban, tapi kok nggak terpaksa, Bang? Iya, karena saya sudah mencintai yang memerintahkan beban. Ya, saya sudah mencintai yang memerintahkan beban itu. Ya kayak kamu nggak tahu aja, saya bilang kalau udah cinta udah melekat mati, kambing juga rasa coklat, saya bilang gitu. Terus kemudian saya ngomong lagi sama dia. Saya tanya sama dia, kamu tahu nggak kenapa saya pengen buru-buru masuk surga? Kenapa bang? Karena di surga udah nggak ada sholat, di surga udah nggak ada puasa, di surga udah nggak ada ngaji. Mau nggak masuk surga? Wah kalau gitu mau banget bang. Makanya sholat. Saya bilang gitu. Oh ya udah bang, kalau gitu saya sholat deh bang gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana ya. Ada sesuatu yang membuat dia itu excited gitu ya. Ya gitu kira-kira, Pak Andre. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Hana. Pak Ustadz, bagaimana ya cara mengajak sholat berjamaah tarawih karena susah sekali mengajaknya. Alasannya karena sholatnya jadi lama. Padahal bacaan sholatnya hafal yang sudah dihafal. Silakan. Iya, baik ya. Jadi tadi ya, secara umum pada dasarnya ibadah apapun itu bagi manusia itu sebenarnya taklif ya. Jadi yang perlu dibangunkan sebenarnya sebuah kesadaran tentang makna, tentang hikmah. Saya dulu pernah habis ikut pesantren kilat, bahkan rasanya tarawih pun kurang. Selesai tarawih saya pulang, saya qiyamul lail lagi, malam witir. Besok itu lagi tarawih nggak witir, langsung pulang. Kenapa? Kayaknya kurang tuh 8 rakaat gitu. Saya pengen terusin lagi pada saat itu ya, baru pulang pesantren kilat SMA saat itu ya. Jadi kata kuncinya kan sebenarnya bukan di tarawihnya ya. Bagaimana dia memiliki kesadaran dan bagian dari kelezatan iman. Jadi kata kuncinya memang lagi-lagi kita bicara tentang iman ya. Nah terus kemudian juga kita juga mesti menyadari bahwa tarawih ini juga sebuah sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Kita lihatlah bagaimana yang wajibnya dia udah jalankan dengan baik belum, baru kemudian sunnah. Tarawih sendiri pada dasarnya harus kita jadikan satu aktivitas peribadatan yang asik. Itu kata kuncinya. Kenapa? Tarawih berasal dari kata roha. Istirahat. Ini sholat rekreasi sebenarnya. Ya. Bacaannya kita ringankan saja. Yasiru wala tu'asiru. Pemuda jangan dipersukar. Ya. Sesudah 2 rakaat dengan bacaan yang ringan, boleh nggak makan kolak dulu? Boleh. Itu tarawih. Ngobrol-ngobrol dulu. Udah kelar nih, nambah 2 rakaat lagi. Ayo. Sholat tarawih itu aslinya adanya di rumah. Ya. Mau sendiri boleh, mau berjamaah boleh, gitu ya. Kemudian ditradisikan oleh Umar bin Khattab di masjid 23 rakaat. Tapi Umar bin Khattab sendiri sepanjang hidupnya nggak pernah tarawih di masjid ya. Beliau kan hanya menetapkan aturan. Ya, menetapkan aturan aja. Beliau sendiri nggak pernah. Nah jadi begitu. Udah 2 rakaat lagi, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu. Yuk nambah lagi 2 rakaat. Aku nggak dulu, silakan. Silakan ya. Aku nggak dulu katanya silakan. Yang pengen terus ya. Yang pengen istirahat dulu barangkali enggak. Nanti dia ingin gabung lagi di rakaat yang ke-7 dan 8. Silakan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya justru ini saat yang tepat bagi kita untuk menjadikan sholat tarawih ini adalah sebuah sholat yang rekreatif. Nah jadi bukan kemudian kita ngebayangin ya sholat bacaan panjang, intensitas tinggi, kelarnya kapan nggak ketahuan, dan dia nggak boleh untuk jeda dulu gitu ya. Ya jelas susah lah kalau anak-anak kita dibegitukan terus-menerus. Gitu Pak Andre.
Ya, ya. Ya, kami pun di rumah, anak saya yang laki-laki ada 2 orang. Yang pertama sudah semester 6 ya, sudah selesai 30 hafalannya. Yang kedua laki-laki yang nomor 3 ya, tapi anak laki-laki nomor kedua itu kelas 2 SMP di Surau Merantau. Nah, saya berbagi tugas. Jadi yang SMP kelas 2 itu jadi imam sholat maghrib, yang kuliah itu imam sholat isya dan taraweh karena hafalnya sudah banyak. Saya cukup sholat subuh aja yang 2 rakaat. Jadi saya nggak supaya nggak lupa jumlah rakaatnya. Kalau banyak-banyak saya lupa nih berapa rakaat ini. Nah, yang itu pun yang sholat tarawih itu dipesankan. Jadi dia bilang saya 2 halaman saya pecah jadi 4 rakaat. Iya boleh, jangan lama-lama, jangan panjang-panjang nanti adiknya bete. Sehingga kami mulai jam 7:30, jam 8 sudah selesai. Karena itu cuma 20 menit lah paling lama itu. Itu menarik. Baik, mudah-mudahan kita juga bisa berbagi tugas dengan anak-anak kita semuanya. Berikutnya pertanyaan lanjutan dari Bu Ai ini. Pertanyaan Bu Ai. Oh ya Pak, salah satu anak saya kelas 1 SMA, belajar dari sekolah yang tidak live seperti Zoom. Maksudnya tidak ada online ya. Akibatnya ada belajar tidak dilakukan, misalnya belajar di tempat tidur. Dan belajar alias tugas tidak tuntas karena gurunya tidak ada sanksi yang jelas bila tidak tuntas. Boleh nggak saya yang kasih sanksi aja? Ya, maksudnya jadi mewakili guru karena anaknya nggak ngasih tugas secara tuntas. Bu Ayi minta izin nih kalau saya yang jadi memberikan sanksi. Juga nggak bagus karakternya nanti. Misalnya saya cepret pakai sapu lidi kalau nggak selesai. Saya gemes soalnya. Ayo, ini pertanyaan dari Mbak Ai. Mohon jawabannya. Iya, jadi begini, kita sudah mulai harus membangun yang namanya gentleman agreement. Ketika anak kita sudah mulai memasuki usia akil baliknya, umur 15 tahun, mulailah latihan gentleman agreement. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Komitmen-komitmennya seperti apa. Kalau komitmen terpenuhi gimana, kalau komitmen tak terpenuhi lalu bagaimana. Ya. Mencoba melakukan hubungan orang dewasa sebenarnya, gentleman agreement itu. Karena seperti Sayyidina Ali sendiri mengatakan, di atas 12 tahun, jadikanlah ia teman. Kata Rasulullah sendiri, di atas 12 tahun bertemanlah dengannya. Jadi mulai membangun gentleman agreement sebenarnya. Jadi nggak semata-mata bicara sanksi ya. Artinya sanksi diberikan bagian dari agreement. Bahwa kalau kamu penuhi bagaimana, kalau kamu nggak penuhi bagaimana. Sehingga dengan demikian dia secara gentleman gitu ya, dia secara dewasa mau menerima itu semua. Sebenarnya bukan hanya dengan orang tua, harusnya dengan pihak boarding, dengan pihak sekolah. Gentleman agreement terhadap tanggung jawab tugas segala macam itu memang mesti harus dibangun. Bahkan saya seringkali mengatakan, saat anak kita memasuki usia SMP, saat anak kita memasuki Surau Merantau, gentleman agreement terjadi antara kepala sekolah dengan yang bersangkutan. Di bawahnya tertulis mengetahui dan menyetujui orang tua. Bahkan kalau sudah masuk usia SMA, gentleman agreement terjadi antara kepala sekolah dan siswa yang bersangkutan. Cukup di bawahnya mengetahui orang tua, nggak perlu ada kata menyetujui. Sehingga dengan demikian, kalau sudah ada agreement, termasuk dengan sanksi dan konsekuensi, kita berhak, bukan karena gregetan, tapi karena memang ini bagian dari gentleman agreement kita. Karena kalau ini nggak ditegakkan, kalau semata-mata soal disabet segala macam, saya sedih ya. Ada sebuah boarding school di Bangka Tengah, yang saya jadi konsultannya, itu madrasah aliyah. Madrasah aliyah negeri, tapi boarding ya. Itu santri-santrinya sudah kelas 10 pun baca Qur'annya mesti ditungguin. Semuanya mesti ditungguin, kesadaran belum tumbuh.
Jadi saya katakan penting bagaimana membangun kesadaran itu. Ada sebuah sekolah di Surabaya, saya minta tolong dari Senin sampai Sabtu tolong dipilih satu hari di mana anak tidak wajib sholat berjamaah di masjid pada waktunya. Akhirnya diputuskan hari Rebo. Dan apa yang terjadi hari Rebo? Sesuai dengan dugaan saya, sepi. Karena toh selama ini mereka lakukan segalanya karena pembiasaan saja kok. Sisi penyadaran ini yang kita suka lupa. Kita lupa innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu sebenarnya bergantung pada niat. Niat itu artinya kesengajaan, kesadaran. Jangan sampai kita punya anak-anak yang banyak beribadah tapi sedikit berpahala. Karena apa? Bukan karena niat gitu ya. Kira-kira begitu Pak Andri? Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Jadi kalau saya melihat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tadi, saya bersyukur nih Pak bahwa di Surau Merantau itu sepertinya sudah modifikasi dari apa yang tadi disampaikan oleh para ayah bunda sebagai pertanyaan dan sepertinya bisa menjadi sebuah solusi. Misalnya begini maksud saya. Pertama, kalau di boarding itu umumnya siswa fokus pada belajar. Kalau di Surau Merantau anak-anak juga diwajibkan untuk belajar mengerjakan tugas-tugas rumah. Jadi ada pembagian tugas untuk siapa yang masak, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, beres-beres rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikeluhkan tentang interaksi dengan keluarga, jadi bahwa kalau anak yang boarding itu seperti jadi tamu di rumahnya, susah untuk diminta untuk tolong ya, supaya bisa sadar membantu kerjaan di rumah. Nah, kalau di Surau Merantau kan anak masih bisa pulang ya untuk memenuhi tugas dari orang tuanya. Misalnya saya ingat dulu ada satu orang yang ayahnya bilang, bisa nggak saya minta anak saya yang paling besar ini setiap hari Rabu sore pulang mengajarkan adik-adiknya membaca Quran. Dan itu kita izinkan. Karena itu kesempatan kita untuk mendekatkan dia dengan adik-adiknya. Kemudian mencari uang. Anak-anak Surau Merantau, orang muda-orang mudi juga kita tugaskan untuk mencari uang untuk kebutuhan pembelajarannya. Misalnya ketika merantau ke Singapura, ke Jogja, ke Korea kemarin, itu juga mereka mencari dana sendiri. Alhamdulillah itu memang kelihatannya bisa menjadi solusi ya dari masalah yang tadi disampaikan. Tapi begini Pak, ada untuk membuat penyadaran tadi. Jadi anak-anak itu memang orang muda, orang mudi ini kita minta untuk kita tumbuhkan penyadarannya. Tapi memang butuh kesadaran, butuh waktu ya. Jadi misalnya tidak menggesa mereka untuk misalnya baca Qur'annya. Beberapa yang kami perhatikan belum begitu lancar membaca Qur'annya. Tapi karena metode yang digunakan itu menumbuhkan penyadaran, kesadaran, maka tidak kita gesah. Bisa saja kita gesahkan untuk buat program percepatan, tapi tidak kita lakukan supaya tumbuh keinginannya dari mereka sendiri. Nah itu bagaimana Pak? Tentang memang harus bayarannya begitu ya, harus lama ya untuk menumbuhkan penyadaran, menumbuhkan inisiatif, tanggung jawab itu supaya nggak kita direct menyuruh mereka, tapi memang jadi lama. Gimana itu Pak? Iya, jadi kalau kita baca satu ayat dalam Al-Quran ya, Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa fat'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinnin bi'idni rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah itu bagaikan pohon yang baik. Akarnya menghunjam bumi, batangnya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buah di setiap musim dengan seizin Tuhannya. Jadi begini, kalimat tauhid la ilaha illallah itu diumpamakan oleh Allah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu ternyata pohon kayu, pohon buah, seperti pohon duren, pohon jambu, pohon sawo, yaitu akarnya menghunjam dalam ke bumi, batangnya menjulang ke langit. Dia berbuah, tapi tidak hanya sekali berbuah, dia berbuah setiap musim dengan seizin Robnya. Pohon yang seperti apa itu? Ya seperti pohon durian. Yang nanamnya sekarang, dipetiknya masih lama. Beda ya kalau kita nanam pohon singkong atau pohon jagung ya ditanam sekarang.
3 bulan lagi dipetik, tapi cuma sekali berbuah loh. Dia nggak akan pernah berbuah lagi, akan kita cabut-cabut dengan pohonnya. Yang Allah inginkan adalah tu'ti ukulaha kulla hinin bini rabbiha. Dia akan mengeluarkan buah secara kontinu pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dan itu memang butuh waktu panjang. Seperti menanam pohon buah, pohon jambu. Kadang-kadang bahkan kita menanam sekarang dan kita akan petik di eranya anak kita. Makanya saya seringkali bahkan mengatakan, kalau kita ingin melihat hasil puncak dari pendidikan anak-anak kita itu bahkan tunggu dia di usia 40 tahun. 15 tahun dia sudah baligh, sudah mulai kita bisa menikmati hasilnya. Dan 40 tahun disebut balugha asyuddah. Balighnya sudah asyuddah. Sudah matang semata-matanya. Wahwa arba'ina sana. Dan dia berumur 40 tahun. Jadi kesabaran ini yang kita butuhkan. Makanya saya katakan, kuatkan akarnya. Percayalah, nanti nikmati buahnya di setiap musim. Pendidikan yang baik adalah pendidikan untuk masa depan. Dan jangan lupa ajaran Islam. Periode emas itu adalah sepertiga umur yang terakhir. Jangan terjebak dengan teori-teori barat yang mengatakan golden period adalah usia ini, golden period adalah usia ini. Golden period adalah 40 tahun sampai mati di husnul khotimah. Itu adalah golden period. Gitu Pak Andri ya. Baik, terima kasih Pak Ad. Baik, masih mengenai kesadaran inisiatif ya. Jadi pertanyaan dari Bunda Asih, membangun kesadaran dan inisiatif itu berat. Nah, bukan kata Dilan ya. Apakah karena pembiasaan yang dilakukan rutinitas, tapi pemahaman tidak terbangun? Maksudnya ada penanaman pembiasaan itu. Jadi anak-anak itu terbiasa karena ya dibiasakan di tempatnya, di sekolahnya, tapi tanpa pemahaman. Mungkin maksudnya jadi ketika keluar dari boarding, ketika libur, yang tadi dibangun di boarding itu seperti tidak terlihat hasilnya. Tiba-tiba anak itu kok kalau di boarding baca Qurannya rajin, kok di rumah enggak gitu. Mungkin maksudnya begitu. Pertanyaannya apakah ini mungkin bagaimana dengan pembiasaan yang dibangun tapi tanpa pemahaman gitu. Maksudnya begitu nih Pak. Iya. Jadi Bu Asih, mari kita rubah konsep dari mari kita rubah konsep dari pembiasaan kepada membiasakan diri. Apa perbedaan antara pembiasaan dengan membiasakan diri? Kalau pembiasaan itu dari luar, tapi membiasakan diri itu adalah inisiatif pribadi membangun kebiasaan, itu namanya membiasakan diri. Kalau pembiasaan itu buat hewan sebenarnya. Karena dalam teori-teori psikologi, conditioning, apakah itu classical conditioning, operant conditioning, itu kan memang contohnya adalah hewan, karena hewan itu nggak punya kesadaran. Satu-satunya cara mendidik hewan memang dengan cara pembiasaan. Nah, oleh karena itu, ya, bahwa kita membangun pembiasaan oke, tapi kesadaran itu yang kita bangun sebelumnya dan bersamanya. Nah, kesadaran yang dibangun bersama dengan pembiasaan itu yang disebut dengan membiasakan diri, gitu ya. Ada satu contoh kasus yang menarik ya, bagaimana kesadaran dan inisiatif ini terbangun. Jadi sempat ketika ada kasus blokade terhadap Gaza, itu santri-santri dari SMA boarding school Al-Hikmah di Batu Malang, itu mereka malam hari diajak nonton tentang Palestina, tentang nasib orang-orang Gaza berhadapan dengan kafirin Yahudi ya. Mereka nonton, mereka terenyuh, mereka menangis setelah itu, dan besoknya mereka diminta untuk mengumpulkan dana untuk Gaza. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Mereka mengumpulkan dana, bahkan barang-barang mereka yang masih sangat bagus-bagus ya, mereka jual di Car Free Day Jalan Ijen hari Ahad itu.
jas masih bagus-bagus, sepatu masih bagus-bagus, dan segala macam ya. Mereka jual dan akhirnya ternyata uang yang terkumpul dari jualan di Car Free Day saat itu jauh lebih besar daripada uang pribadi yang mereka kumpulkan untuk Palestina. Tapi itulah, ketika kesadaran itu terbangun hanya dengan sebuah video berdurasi singkat kok, kalau nggak salah antara 10 sampai 15 menit saja. Jadi sekali lagi, yuk kita rubah tradisi pembiasaan dengan membiasakan diri. Kira-kira gitu, Pak Andri? Oke. Baik, ada lagi dari Bu Dini. Saya mau tanya, bagaimana memberi pemahaman ke anak saat kita berusaha tegas mengenai yang baik dan buruk, seperti yang Pak cerita mengenai kasus entar dulu. Ya, tadi ya pertanyaan tadi, entar dulu. Saat orang tua membuat anak merasakan betapa tidak enaknya dientarin. Bagaimana cara membuat anak mengerti dan tidak mendendam? Kadang saya suka merasa takut anak mendendam dan salah menangkap maksud yang ingin kita sampaikan. Maksudnya kalau kita tegas ke anak, kemudian takutnya dia mendendam gitu maksudnya. Silakan Pak. Justru kalau konsepnya consequential learning, dia nggak akan dendam. Karena apa? Karena dia tahu bahwa itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi begini, dalam surat Rum ayat yang ke-41, Allah berfirman, telah nyata kerusakan di darat dan di laut, ulah perbuatan manusia. Agar Allah merasakan kepada manusia sebagian dari akibat perbuatannya itu agar dia sadar. Jadi consequential learning ini targetnya agar dia sadar. Sadar dari akibat perbuatannya. COVID-19 ini juga sebenarnya kan dari Allah. Tapi insya Allah kan kita nggak akan dendam kepada Allah karena kita sadar. Ini Allah turunkan bagian dari ulah perbuatan kita sendiri. Nah, jadi yang paling penting, ya jangan terlalu takut nanti anak dendam dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita ini hanya merespons. Dia berlaku begitu kepada kita dan kita akibatnya juga berlaku begitu agar dia tahu sakit nggak enak nggak. Satu ketika misalnya ya, seorang anak terlambat pulang ke rumah nggak ngasih tahu. Lalu kemudian orang tuanya mengambil satu keputusan untuk begitu anaknya maghrib nggak pulang, dia bilang sama keluarganya yang lain, kita keluar yuk. Kita makan-makan di luar. Pintu kunci, pagar kunci. Setengah jam kemudian anaknya datang. Dia lihat pintu terkunci, pagar terkunci, dia teleponlah. Bunda, di mana? Bunda lagi di luar makan-makan. Loh, kok aku nggak dikasih tahu? Loh, emang kamu terlambat ngasih tahu? Kamu terlambat nggak ngasih tahu. Kami juga berhak dong pergi nggak ngasih tahu. Ini satu contoh ya. Ini satu contoh. Sehingga insya Allah ini nggak akan menimbulkan dendam. Karena dia sadar. Ini hanyalah konsekuensi dari perbuatannya. Perbuatannya yang ditiru oleh orang lain. Ya. Perbuatannya yang ditiru oleh orang lain. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nggak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa ketegasan-ketegasan macam ini akan bikin anak dendam. Satu lagi kata kunci. Lakukan apapun karena cinta. Marah karena cinta, galak karena cinta, ya memberikan konsekuensi karena cinta, kalau perlu menghukum karena cinta. Insya Allah percayalah, kalau motif segala sesuatunya itu karena cinta, nggak akan ada luka, nggak akan ada dendam, akan dimaafkan kok. Gitu ya. Tapi sekali lagi ya, ini bagian dari consequential learning. Kita hanya merespons. Itu bedanya dengan reward and punishment. Kalau reward and punishment, kadang-kadang anak nggak memahami kenapa aku diginikan. Tapi kalau consequential learning enak. Dia bisa mencari keterkaitan. Aku begini, makanya aku diginiin. Aku begini, makanya aku diginiin. Gitu ya. Nah ini pada dasarnya consequential learning itu yang digambarkan
dalam surat Rum ayat yang ke-41 tadi. Gitu Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ad, luar biasa paparannya. Masih ada waktu sedikit lagi. Saya kasih kesempatan terakhir kalau ada yang masih mau bertanya. Saya hitung sampai 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan kalau gitu. Terima kasih banyak Pak atas paparannya pada siang hari ini. Banyak hal praktis yang bisa kita lakukan di rumah. Ya. Sebagai kesimpulan dari yang Pak sampaikan tadi adalah momentum learning from home ini adalah momentum yang baik buat kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi akil balik. Dan tadi sudah banyak kiat-kiatnya secara praktis yang bisa kita lakukan. Jadi sebelum ditutup, mungkin Pak ada closing statement yang disampaikan pada para peserta pada siang hari ini. Baik, dari sekian banyak pertanyaan tadi dan pembahasan kita hari ini, betapa pentingnya akil itu ya. Akil, berakal. Salah satu ciri berakal itu adalah berkesadaran. Nah, sehingga karena hampir semua pertanyaan ujung-ujung jawabannya adalah bangun kesadaran, jadi mereka berakal, jadikan mereka berinisiatif dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan saja terakhir dengan satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 156. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama lahu wallahu samiyun alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya dalam beragama ini segala sesuatunya harus tegak di atas kesadaran, kerelaan, atas dasar kehendak, atas dasar niat. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, kalau toh terpaksa, memaksa diri. Kalau toh terbiasa, karena membiasakan diri. Nah, jadi agama ini memang tegak seperti itu. Jangan sampai anak kita itu banyak beribadah, tapi dia sedikit berpahala. Kenapa? Dia lakukan itu semua tanpa niat. Padahal semua ibadah nomor satu syaratnya adalah niat. Bahkan rukunnya ya, rukun. Begini itu Pak Andi, terima kasih buat ayah bunda sekalian. Salam untuk guru-guru di Sekolah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya mau bilang tadi terakhir, yang tadi itu poin penting banget. Jadi kesadaran adalah tujuan dari pendidikan. Jadi kalau ada teman yang bilang bahagia adalah tujuan dari pendidikan, kalau diskusi kita pada siang hari ini, oh ternyata kesadaran itu adalah tujuan dari pendidikan kita. Baik, terima kasih. Nanti umumkan lagi untuk 2 pertemuan. Oh ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya nanti hari Sabtu depan ya, Sabtu tanggal 16 ya, tanggal 16. Itu apa ya temanya ya? 16 tentang ini kayaknya ya. Belajar dari guru ilmu, guru alam dan guru hidup ya. Oh ya. Ya, betul. Menarik, ya. Belajar dari guru ilmu, guru alam dan guru kehidupan ya. Tema yang sangat menarik ya. Pastikan ayah bunda ikut bergabung lagi di acara kita di hari Sabtu tanggal 16 Mei ya. Lupa tanggal nih saya nih. Kebanyakan di rumah. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Habis.